Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 10 semester Gasal untuk materi ikatan kimia. Dan di bagian yang kedua ini kita akan mempelajari ikatan ion. Adapun pembahasan ikatan ion meliputi pengertian ikatan ion, cara menggambarkan ikatan ion, dan sifat senyawa ion. Baiklah, kita pelajari yang pertama yaitu pengertian ikatan ion. Anak-anakku semuanya, di video pertama dari ikatan kimia, kita telah mempelajari tentang aturan oktet maupun duplet. Di situ dijelaskan bahwa setiap atom untuk mencapai kestabilan cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia, yaitu dengan 8 ataupun 2 elektron valensi. Nah, untuk memenuhi elektron valensi seperti gas mulia ini, maka atom-atom saling berikatan melalui cara yang pertama bisa transfer elektron atau serah terima elektron. Dan ini terjadi antara atom logam dan atom non-logam. Atom logam itu cenderung melepas elektron, sedangkan atom non-logam cenderung menerima elektron. Contoh, logam Na itu akan melepaskan elektron, sedangkan atom Cl akan menangkap elektron. Nah, atom-atom yang berikatan karena serah terima elektron, maka akan membentuk ikatan yang disebut dengan ikatan ion. Pada waktu kita mempelajari sistem periodik unsur, kita tahu bahwa logam itu terletak di sebelah kiri, sedangkan non-logam terletak di sebelah kanan. Nah, di sini ada logam golongan utama, yaitu 1A dan 2A, serta logam golongan transisi. Nah, ternyata aturan oktet untuk ikatan ion ini tidak bisa diterapkan untuk unsur-unsur logam transisi maupun unsur-unsur logam setelah golongan transisi. Jadi, pembahasan tentang logam di sini nanti hanya pada logam golongan utama saja, yaitu logam golongan 1A maupun 2A. Untuk pengertian ikatan ion, tadi di awal kita sudah punya gambaran bahwa ikatan ion itu terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Logam melepas elektron membentuk ion positif, non-logam menerima elektron membentuk ion negatif. Nah, adanya gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan inilah yang disebut dengan gaya elektrostatik yang disebut sebagai ikatan ion. Untuk ikatan ion, pengertiannya bisa dijelaskan lebih luas lagi sebagai berikut. Ikatan ion itu disebut pula dengan ikatan heteropolar atau ikatan elektrovalen, yaitu ikatan yang terbentuk akibat gaya elektrostatis antara ion yang berlawanan muatan, dan ini akibat dari pelepasan dan penerimaan elektron dari suatu atom ke atom lain. Perhatikan dari sistem periodik unsur ini, atom sebelah kiri tadi atom logam, sebelah kanan non-logam. Atom logam itu mempunyai potensial ionisasi atau energi ionisasi yang kecil, sedangkan atom non-logam itu mempunyai afinitas elektron yang besar. Maka ikatan ion bisa didefinisikan sebagai ikatan yang terjadi antara atom-atom berenergi potensial ionisasi kecil dengan atom-atom berafinitas elektron besar, yaitu atom-atom unsur golongan 1A atau 2A dengan atom-atom unsur golongan 6A maupun 7A. Nah, kita juga sudah mempelajari bahwa atom logam itu mempunyai keelektronegativan yang rendah, sedangkan non-logam mempunyai keelektronegativan yang tinggi. Maka ikatan ion bisa pula dinyatakan sebagai ikatan yang terjadi antara atom-atom dengan keelektronegativan kecil dengan atom-atom yang mempunyai keelektronegativan besar. Tarik-menarik antara ion positif dengan ion negatif melalui gaya elektrostatis akan membentuk senyawa yang berikatan ion, dan senyawa yang berikatan ion disebut dengan senyawa ionik. Contohnya adalah NaCl, CaCl2, K2O, BaO, dan lain-lain. Ya, berikutnya kita pelajari tentang bagaimana cara menggambarkan ikatan ion. Ada dua cara, yang pertama dengan menggunakan lambang Lewis, dan yang kedua dengan menggunakan persamaan reaksi serah terima elektron. Untuk yang pertama dengan menggunakan struktur Lewis, contohnya untuk ikatan antara Mg dengan Cl, kita bisa tuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Di sini kita lihat Mg elektron valensinya 2, Cl elektron valensinya 7. Maka lambang Lewis dari Mg adalah seperti ini, jadi Mg diberi elektron sebanyak 2, sedangkan untuk Cl
ada elektron yang menggelingnya sebanyak 7. Dari sini kita tahu bahwa Mg itu mudah melepaskan 2 elektron, sedangkan Cl akan menangkap 1 elektron. Untuk itu, maka Mg untuk berikatan dengan Cl, maka membutuhkan Cl sebanyak 2. Di sini Mg akan melepaskan elektronnya atau diberikannya kepada Cl, ini juga diberikan kepada Cl. Nah, ketika Mg ini sudah melepaskan 2 elektron, maka Mg akan berubah menjadi Mg2 positif, sedangkan Cl setelah menangkap elektron atau menerima elektron dari Mg ini akan berubah menjadi Cl negatif. Dan kedua ion ini, Mg2 positif dengan Cl negatif, akan bergabung membentuk suatu senyawa dengan rumus MgCl2. Jadi MgCl2 ini berikatan ion. Maka senyawa ini termasuk senyawa ionik. Contoh yang kedua atau cara yang kedua yaitu bisa menggambarkan pembentukan ikatan ion dengan menuliskan persamaan reaksi serah terima elektron. Yang pertama, kita bisa menuliskan konfigurasi elektron atom-atom maupun ionnya. Kita buat ini Mg menjadi Mg2 positif, konfigurasinya demikian. Sedangkan Cl menangkap elektron, membentuk ion Cl negatif, konfigurasinya ini. Nah, kemudian tuliskan kedua persamaan reaksi pelepasan dan penangkapan elektron, serta samakan jumlah elektronnya. Jadi Mg ini melepaskan 2 elektron, Cl menangkap elektron, 1 elektron, maka ini harus disamakan. Jadi ini tetap dikalikan 1, ini dikalikan 2. Akan berubah menjadi persamaan reaksinya seperti ini. Nah, elektronnya ini bisa kita coret, kemudian kedua reaksi ini bisa kita gabungkan atau kita jumlahkan. Kita bisa menuliskan atom-atomnya maupun ion-ionnya. Jadi kalau ion Mg2 positif ini bergabung dengan Cl negatif, maka akan membentuk senyawa dengan rumus MgCl2. Penulisan serah terima elektron juga bisa melalui cara yang lain, jadi tidak menggunakan tahapan ini. Bisa menggunakan cara langsung, demikian. Jadi Mg itu nomor atomnya 12, maka konfigurasi atomnya akan memenuhi seperti atom Na. Dia akan melepaskan 2 elektron. Atom Na nomor atomnya 10, maka dia akan melepaskan 2 elektron. Sedangkan Cl itu akan memenuhi konfigurasi atom seperti atom argon. Dia mempunyai nomor atom 18, Cl 17, berarti dia akan menangkap 1 elektron. Nah, atom elektron yang dilepas dan yang ditangkap itu harus sama. Maka kita tulis reaksinya ini Mg melepaskan 2 elektron, Cl itu menangkap 2 elektron karena ini harus sama. Nah, kemudian dua reaksi ini kita jumlahkan. Dan ion-ion ini bisa kita gabungkan, maka Mg2 positif dengan Cl negatif sebanyak 2 akan membentuk senyawa dengan rumus MgCl2. Ya, dengan cara yang ini simpel sekali. Nah, untuk cara ini berarti kalian harus hafal nomor atom gas mulia. Atau bisa juga hafal golongan utama. Jadi Mg golongan 2A, maka dia akan melepaskan 2 elektron. Cl golongan 7A, maka dia akan menangkap 1 elektron. Ya, setelah tahu tentang bagaimana menggambarkan pembentukan ion, maka kita coba membuat rumus senyawa ion. Kalau ion-ionnya diketahui ataupun menuliskan ion-ion yang terdapat di dalam senyawa ion. Perhatikan untuk atom Li, ini akan melepaskan 1 elektron berubah menjadi ion Li positif, sedangkan Cl ini berarti menangkap 1 elektron menjadi Cl negatif. Nah, ketika ion Li positif dengan Cl negatif itu bergabung, maka akan membentuk suatu senyawa dengan rumus LiCl. Lalu bagaimanakah kalau Ca2 positif bergabung dengan Cl negatif? Maka akan membentuk rumus, kita lihat ini silang, berarti Ca-nya 1, Cl-nya 2. Jadi rumusnya adalah CaCl2. Karena tadi yang dilepas dan yang ditangkap elektronnya itu harus sama, berarti kalau ini 2 positif, berarti ini harus negatifnya sebanyak 2, maka ini dikalikan 2. Kemudian kalau Ba2 positif dengan O2 negatif, maka akan membentuk senyawa dengan rumus BaO. Sedangkan kalau K positif bergabung dengan O2 negatif, maka rumusnya adalah K-nya 2, O-nya 1, jadi K2O. Sama seperti tadi, yang dilepas dan ditangkap sama karena ini
berarti sudah menangkap 2 elektron, maka ini harus melepaskan 2 elektron, maka ini dikalikan 2. Iya, lalu bagaimana dengan ini? Ya, kita lihat ini 3 positif, ini 2 negatif, maka disamakan. Ini berarti dikalikan 2, ini dikalikan 3. Ini menjadi 2Fe3 positif, ini menjadi 3O2 negatif. Untuk rumusnya, langsung saja disilang, berarti ini Fe 2O-nya 3. Dan pada saat menuliskan persamaan reaksinya, maka ini koefisien ya, ini harus betulkan. Jadi ini berarti 2, ini 3 membentuk rumus Fe2O3. Cukup mudah bukan? Iya. Sekarang kita pelajari yang ketiga, yaitu sifat-sifat senyawa ion. Ada 5 sifat yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, untuk senyawa ion pada suhu ruang itu berupa padat. Yang kedua, mempunyai titik laleh dan titik didih yang tinggi. Kemudian yang ketiga, bersifat keras tetapi rapuh. Untuk penjelasannya bisa dibaca sendiri ya. Dan yang keempat, larut dalam pelarut air tetapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Pelarut organik seperti etanol, eter, aseton, dan lain-lain. Dan yang kelima, ini mempunyai daya hantar listrik atau konduktor listrik yang baik saat berbentuk leburan ataupun larutan. Sedangkan pada saat dalam bentuk padatan, ini tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, baiklah, sebelum kita akhiri, ada beberapa soal untuk kalian kerjakan di buku tugas. Ya. Silahkan dikerjakan di buku tugas, kemudian nanti di-upload di Teams. Ya, demikian tentang ikatan ion yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada kekurangan dan kehilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai berjumpa lagi pada pembahasan ikatan kimia yang ketiga, yaitu ikatan kovalen. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.